Ya, silakan yang mau bertanya. Kalau misalnya mau basuh yang tangan sama kaki itu, saya kanan kiri atau kanan 3 kali atau kiri 3 kali? Ini ada pertanyaan, kalau kita membasuh di dalam wudu, apa kita mulai tayamun atau tayassur ya? Pastinya dimulai dari jihad kanan terlebih dahulu. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah bolak-balik atau yang satu sempurnakan? Nah, yang disunahkan kanan disempurnakan dulu 3 kali, baru kita beralih ke kiri. Hakada. Makasih. Sama-sama. Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Kalau minggu yang lalu pertanyaannya keren-keren itu. Misalnya dalam keadaan listrik mati, sedangkan kita pakai pancuran yang itu kan, kalau itu boleh nggak kita pakai air yang di kolam gitu, sedangkan air itu udah kena percikan sabun mustakmal gitu, Beb. Nah, ini ada pertanyaan dari ibu kita. Kalau misalnya keadaan rumah kita mati lampu, lalu keadaan air mati pula ya, lalu bagaimana cara kita kalau kita berwudu di bak lah seperti itu ya, atau di air yang di ember? Nah, boleh kita berwudu di air yang berada di bak atau di ember dengan syarat air tersebut 2 kulah dan lebih. Paham apa tidak? Kalau air tersebut 2 kulah dan lebih, kalau tidak salah 2 kulah itu berapa ya? 200 literan lebih ya, kurang lebih ya, 200 literan dikit ibu. 2 kulah itu kurang lebih 200 liter lebih lah sedikit ya, untuk tepatnya wallahu alam 200 ke atas, kurang lebih itu 2 kulah. Kalau emang keadaan air yang ada di dalam ember atau air yang ada di dalam bak tersebut 2 kulah atau lebih, maka kita boleh berwudu di air tersebut. Tapi kalau emang air tersebut kurang dari 2 kulah, boleh kita berwudu di air tersebut, tapi dengan syarat jangan sampai percikan bekas wudu kita loncat ke air tersebut, maka air tersebut akan menjadi hukumnya musta'mal, suci tapi tidak mensucikan. Paham apa tidak? Karena air musta'mal itu air yang sedikit yang terkena percikan takala kita melaksanakan wudu. Paham apa tidak? Atau air bekas dari orang yang berwudu itu dinamakan air musta'mal. Kita berwudu, nah air yang tumpah kalau kita kumpulkan kembali itu dinamakan air musta'mal. Air musta'mal itu apa hukumnya? Suci, Bu. Tapi ingat, tidak bisa difungsikan untuk bersuci. Maka bagaimana solusinya? Solusinya seperti ini. Kalau kita mati lampu di situ tidak ada air, ya pakai selang ya. Kita ambil selang, kan ada kucuran air di situ ya. Ada kucuran air. Kalau emang bak mandi kita nih, ambil selang sedikit, masukkan ke keran bak mandi, selang tersebut, maka di situ biarlah terkucur, baru kita wudu. Itu solusi yang pertama. Atau solusi yang kedua, gimana kalau mati lampu? Bikin, Bu, dari ember tuh bisa tuh wudu-wuduan ya. Karena zaman semakin akhir kamar mandi semakin sempit. Enggak zaman kayak nenek-nenek kita, engkong-engkong kita terdahulu, luar biasa, bak mandi itu bisa jadi kolam renang. Makanya kita getol nyuci bak mandi sambil berenang dulu tuh. Kalau sekarang bak mandi ya Allah sedikit. Apalagi kita ke rest area, maaf ya. Kalau kita ke rest area itu antara pembuangan antara lantai dan antara WC-nya terkadang embernya lebih pendek daripada WC yang dimana kita buang air besar. Itu kalau kita pikir-pikir air tersebut akan kena percikan ya.
bekas-bekas siraman najis tersebut, maka air tersebut akan mutanajis, akan menjadi najis dan tidak bisa berfungsi untuk mensucikan najis yang ada pada diri kita. Nah, maka solusinya ambillah selang, potong, maka bisa disambung dengan keran air tersebut sehingga air tersebut mengalir, ya. Atau bikin dari ember-ember tuh ada selang-selang, diisi di situ khusus untuk wudhu kalau emang bak kita sedikit kurang dari dua kula. Atau kamar mandi kita selain ada bak buat mandi, maka pasanglah satu selang yang terpisah khusus untuk wudhu. Maka air mustakmal tersebut tidak berfungsi untuk bersuci, tapi hukumnya suci, yang artinya untuk diminum masih boleh, tapi untuk bersuci tidak boleh. Wallahu a'lam. Kalau di air mengalir satu kampung wudu nggak ada mustakmalnya itu. Yang penting air mengalir, ya. Air sungai, air danau, air laut, mau satu kelurahan semuanya ngumpul nih, satu kelurahan loncat bareng-bareng, nawaitul wudu'a li rafil hadasil jebur sah. Lalu ada lagi RW sebelah loncat lagi, lalu ada lagi lurah sebelah, itu hukumnya mengalir, nggak bakal ada mustakmalnya, ya. Tidak bakal ada mustakmalnya kalau air mengalir, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana ingin nanya, apa hukumnya henna atau pacar dalam Islam, dan apakah ini menghalangi untuk wudu pacar yang orang buat zuat, Beb? Itu. Nah, ini ada pertanyaan, apa hukumnya henna, ya? Kalau henna itu dikatakan kalau di sini apa, pacar, ya? Pacar, ya, henna. Hukum pakai henna itu sunnah. Jikalau untuk perhiasan, ya, hukum pakai henna itu sunnah. Contoh, istri memakai henna untuk dijadikan perhiasan demi suaminya, itu sunnah luar biasa. Dan henna itu, maaf ya, masuk henna di sini itu pacar di sini kan dulu masih ada daun pacar, ya. Dan itu mempunyai untuk kesembuhan, ya, mempunyai kelebihan untuk kesembuhan. Ingat kita dulu kalau bengkak itu kita pakai henna, ya, supaya bengkaknya surut. Nah, intinya hukum pakai henna itu sunnah. Kalau emang diniatkan untuk tajamul, apalagi istri untuk memperhias diri untuk suaminya, itu sunnah. Lalu apakah pacar tersebut, pewarna kuku tersebut melarang menutup saluran air untuk terkena kulit yang dihenakan atau kuku yang dihenakan? Kita lihat, kalau emang henanya henna pewarna, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah henanya itu seperti zat cat, maaf, kalau sekarang kayak kitek, ya, kayak kitek, nah itu sangat kutek, ya, kutek. Nah, kutek itu, nah itu sangat sangat menghalangi air. Nah, itu tidak sah. Kalau emang hina-hina yang ada hanya untuk mewarnai, lalu setelah kering kan itu ainnya itu, keraknya itu kan dibuang. Setelah dicuci lalu keraknya terbuang. Nah, itu sah karena hanya mewarnai, ya, dia hanya mewarnai kuku atau mewarnai kulit. Tapi kalau sudah pewarna tersebut zat-zatnya seperti zat cat, ya, seperti kutek, ya, kutek, nah itu maka tidak sah wudu karena air tidak masuk ke dalamnya, karena itu menghalangi masuknya air. Wallahu a'lam. Ada satu lagi, ibu-ibu? Kalau saya kan tukang henna juga, ya, Bib. Kalau itu kan ada yang suka nanya tuh, kalau pakai wet henna tuh katanya sah apa enggak. Terus make up aja kan ada yang ini waterproof gitu, Bib, tapi tetap sholat. Nah, itu gimana, Bib? Niatnya sah apa gimana? Nah, yang penting begini,
pakai kutek yang tidak bisa tersentuh dengan air di dalam wudu itu pertama tidak sah. Lalu bagaimana di luar wudu? Itu tidak apa-apa. Yang penting tak kala wudu wajib dihilangkan. Mau kutek, mau make up, apabila tak kala ia ingin melakukan sholat lalu ia melaksanakan wudu dan tempat tersebut akan terhalang dengan hal-hal apa yang melarang air tersebut untuk menyentuh anggota wudu kita, maka tidak sah. Mau tidak mau dihilangkan dulu. Lalu bagaimana make up yang tebal, Beb? Nah, make up yang tebal sebelum wudu Anda basuh dulu. Jangan sampai air tak kala membasuh muka air tersebut berubah, ingat. Ya, air kalau sudah berubah maka itu dinamakan ma'e. Paham apa tidak? Ma'e. Air itu air mutlak, air hujan. Itu yang boleh buat berwudu. Air laut, air sungai, air sumur. Ya, itu yang dibolehkan untuk berwudu karena itu air mutlak, emang dasar air pada aslinya seperti itu. Tapi kalau air tersebut sudah dicampur dengan kopi, itu udah masuk dalam kategori ma'e. Udah bukan mutlak air tapi air kopi. Udah ada ikatannya. Air kalau sudah diseduh dengan sari wangi atau sari asam maka berubah hukum airnya. Udah bukan air mutlak tapi udah air teh. Air kalau sudah dicampur dengan sirup maka berubah namanya, sudah menjadi air sirup. Sudah bukan air mutlak. Nah, begitu pula air yang tak kala Anda membasuh muka di sini make up masih berjubel dan air tersebut berubah, ini udah menjadi air make up alias nano-nano, berhadirin ya. Maka wajib dihilangkan terlebih dahulu, jangan sampai warna-warna make up tersebut merusak air. Jikalau perubahan itu sedikit masih bisa dikategorikan itu air, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berubah air tersebut menjadi merah misalnya karena lipstik ya yang begitu menor, misalnya air tersebut berubah menjadi merah, nah ini udah tidak sah, sudah masuk di dalam kategori ma'e ya, udah bukan air mutlak. Nah, bagaimana dengan make up tersebut? Yaitu wajib dihilangkan terlebih dahulu lalu ya berwudu ya. Lalu bagaimana Bib kita kalau ke undangan? Makanya atur waktu. Berangkat ke undangan sebelum waktu sholat, pulangnya waktu sholat masih ada tersisa ya. Jangan sampai waktu-waktu yang diwajibkan Anda yang mengatur, tapi kita wajib mengatur waktu. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah. Beb, mau nanya lagi. Jadi biasanya kan kita kalau habis mandi pengen sholat, Beb. Nah, biasanya kita kalau habis mandi kan pakai deodoran ketiak gitu kan, Beb. Nah, kalau andai kita mandi pakai itu terus kita sholat, katanya ada yang bilang itu nggak sah buat sholat karena kata ada alkohol apa gimana gitu. Gimana tuh, Beb? Maaf. Oh iya, ini ada pertanyaan ya, seperti deodora atau minyak wangi ya, minyak wangi yang semprot sekarang kita pakai. Nah, ini pernah menjadi pembahasan tak kala kita di Hadramut. Awal kita berpikir bahwa alkohol di minyak wangi tersebut alkohol yang seperti orang-orang minum untuk apa? Untuk linglung ya, biar mabuk ya. Ternyata alkohol tersebut bukan alkohol zat yang dijadikan minuman bagi mereka untuk memabukkan, bukan. Cuma itu dinamakan dari kalangan mereka itu alkohol. Jadi zat kimianya yang dicampur ke minyak wangi yang beralkohol, yang kita dengarkan alkohol ya. Atau seperti apa? Ya, wangi-wangian atau apa, deodora seperti itu atau Rexona ya, yang buat ketiak kita mewangikan atau menjaga bau, ternyata campuran alkohol ke dalam minyak wangi-wangian yang sering kita pakai, itu alkoholnya kimianya bukan zat alkohol yang seperti mereka orang jadikan untuk mabuk-mabukan. Paham apa tidak? Jadi itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Cuma apabila kita bertanya bagaimana afdolnya, ya lebih baik hindari ya. Untuk melaksanakan sholat itu kalau bisa yang alami ya. Minyak wangi emang bibitnya minyak wangi ya, karena semua minyak wangi juga intinya kan semuanya pada umumnya terambil dari kimia yang ada. Cuma kalau ini bergas ya, seperti alkohol. Nah, itu sempat jadi pembahasan dahulu kita
sempat berpikir seperti itu. Kok ini alkohol, tapi kok boleh ya? Sering kita pakai. Kalau kita mau kerja ya, mau ke undangan kan pakainya yang itu ya, yang beralkohol itu. Nah ternyata setelah kita pertanyakan kepada guru-guru kita, jadi alkohol yang ada di minyak wangi itu ibu, zat kimianya bukan alkohol seperti apa yang dijadikan oleh mereka untuk mabuk-mabukannya. Wallahu a'lam. Sudah selesai? Wallahu a'lam bissawab. Ini ibu, ini buat ibu-ibu jangan